林兄，这龙焰果建议，莫不是凌霄剑阁弟子星爵？大秦诸魔榜第42，凌霄府境，除了凌元冲，听闻四位与星爵联手。 Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Yishi Tuzun, dan untuk episode terbarunya, yang dimana untuk part sebelumnya, kita sudah melihat kemampuan dari Lin Yun telah berhasil menghabisi salah satu Raja Serigala Darah manusia dengan segel penakluk iblisnya, dan dia juga melakukan aksi nekat yang hampir saja terbantai. Tetapi setelah kejadian tersebut, masalahnya belum selesai. Mereka haruslah bertemu dengan sang penyihir sebagai salah satu peringkat ketujuh di daftar pembantaian orang guys. Waduh. Dan secara tiba-tiba mereka bertiga berpindah tempat. Lalu kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Secara tiba-tiba, serangan dari Moreu ataupun sang penyihir langsunglah ditahan oleh salah satu pria misterius, di mana ini ternyata berasal dari pavilion pedang Lingxiao, dan dia sebagai pemimpin aliansi Gunung Lojia yang dikenal sebagai Xinjue, peringkat ke-6 daftar peringkat langit. Wadidaw. Lalu datang lagi satu pria, yaitu Tuan Muda Changji, dan datang lagi seorang perempuan, dia dikenal sebagai Tuan Putri Suye. Dia mengucapkan bagaimana cara mereka semua menemukan keberadaan dari Moreu. Lalu datang lagi salah satu pertapa yang bernama Gongzi Yanjin. Dia begitu sangatlah senang karena akhirnya mereka telah menemukan keberadaan dari Moreu, sang penyihir peringkat daftar pembunuh iblis. Dan yang terakhir datang adalah Tuan Muda Tombak, kita sebut saja sebagai Master Tombak. Dan mereka berlima pun akhirnya bekerjasama untuklah menghabisi nyawa dari Moreu. Untuk Lin Yun dan juga Zhou Yun benar-benar begitu sangatlah terkejut. Tuan Muda Kota 8 bisalah berada di sini semua. Lalu untuk Xinjue meminta kepada Lin Yun dan juga Zhou Yun untuklah beristirahat terlebih dahulu, karena sisanya serahkan kepada mereka. Terlebih, ini adalah tugas penting bagi mereka untuklah menghabisi nyawa dari Moreu. Lalu, Xinjue pun meminta kepada Moreu untuklah menyerah saja sekarang juga. Sedangkan ya untuk sang penyihir, dia begitu sangatlah kagum kepada mereka. Ternyata, mereka yang selalu berselisih tetapi bisalah untuk bekerja sama hanya untuk menghabisi dirinya. Maka jika pertarungan ini benar-benar terjadi, dia akanlah sangat terhormat sebab dia haruslah menghadapi beberapa tuan muda. Namun untuk si Master Tombak meminta kepada dia janganlah banyak bicara, karena untuk hari ini dia akanlah meninggal dunia. Dia pun langsunglah menerjang yang berhasil untuklah menebas tubuh dari Moreu. Tetapi secara tiba-tiba tubuhnya pun langsunglah menghilang begitu saja, membuat mereka semua lampaklah kebingungan. Sehingga si Master Tombak atau yang dikenal sebagai Mulu langsunglah mencari keberadaannya. Begitu juga dengan yang lainnya langsunglah mengikuti kepergiannya. Dan untuk Xinjue sendiri, dia pun langsunglah menepuk pundak dari Lin Yun. Dan dia telah mengetahui semua identitas serta cerita tentang Lin Yun selama ini dari Xinian. Dia mengucapkan kalau Lin Yun adalah anak yang begitu sangatlah baik, dan dia akanlah menunggunya di Gunung Lujia nantinya. Tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa membawa Lin Yun dan juga Zhou Yun untuklah pulang, karena ada misi yang begitu sangatlah penting. Sehingga dia pun langsunglah pergi dari sana. Kini tinggallah mereka berdua saja, dan Lin Yun memberitahu kepada Zhou Yun kalau untuk saat ini mereka sudah terluka parah. Jadi, tidaklah cocok untuk terus menjelajahi hutan ini. Dan Lin Yun meminta maaf sebesar-besarnya untuk masalah inti jiwa dari Raja Serigala Darah, dan dia akanlah berjanji untuklah menggantinya suatu saat nanti. Namun Zhou Yun meminta kepada dia tidak perlu khawatir tentang semua itu. Dirinya bisa selamat dari semua ini adalah berkat darinya. Jika tidak, mungkin saja dia tidak akan pernah bertemu dengannya dan tidak mempunyai teman sebaik dari Lin Yun. Untuk masalah seperti ini, lupakanlah saja, anjay. Dan dia mengucapkan, jika nantinya berjodoh, dia inginlah sekali bertarung dengannya nanti. Dan mereka berdua pun langsunglah membuat janji.
Lalu mereka berdua pun langsunglah berpisah. Dan kita bisa melihat untuk kuda naga darah milik dari Lin Yun yaitu Hong telah berhasil untuklah berevolusi. Dengan buktinya dia mempunyai sebuah tanduk di atas kepalanya guys. Udah kayak unicorn. 林兄，期待与你一战。我们走。 Lalu Lin Yun langsunglah mengunjungi ke pavilion pelelangan. Di sana dia bertemu dengan pengelola tong dan memberikan beberapa barang dengan memberitahu baru-baru ini dia telah berhasil untuklah menghabisi nyawa kultivasi iblis di Gunung Mo Yun. Jadi dia meminta bantuan untuklah membuka kantong penyimpanan tersebut. Kira-kira ada apa yang berada di dalamnya? Mendengar itu, pengelola tong meminta kepada Lin Yun untuklah ikut dia sebentar. Ketika berada di ruangan, pengelola tong langsunglah menanyakan sebetulnya dia mendapatkan kantong penyimpanan ini berasal dari siapa. Lin Yun menjawabnya kalau dia mendapatkannya dari serigala besi atau serigala baka. Mendengar namanya, pengelola tong langsunglah begitu terkejut. 好买卖，打算介绍给我呀？ Dan juga tidak percaya bagaimana bisa Lin Yun mendapati kantong penyimpanan ini. Padahal untuk serigala besi ini adalah daftar pembunuh iblis dinasti Qin ke-42. Awalnya dia menganggap kalau Lin Yun mencoba untuklah mencurinya. Tetapi Lin Yun menjelaskan kalau dialah yang menghabisinya. Mendengar itu, pengelola tong langsunglah begitu terkejut dan langsung memuji kalau Lin Yun benar-benar begitu sangatlah hebat. Namun sayangnya, di dalam kantong penyimpanan kultivasi iblis ini, sebagian besar adalah barang-barang yang begitu sangatlah mengerikan dan juga memalukan. Jika memang ingin diperiksa, sebaiknya diperiksa di ruangan pribadi. Karena dia yakin di dalam kantong penyimpanan ini ada sesuatu yang begitu sangatlah menjanggal. Dan Lin Yun mengizinkan dia untuklah memeriksa dengan begitu detail. 莫怪我多疑，小心驶得问您。 Karena juga dia sangatlah penasaran. Tanpa basa-basi, kantung penyimpanannya pun langsunglah diperiksa dan dikeluarkan satu persatu barangnya. Ketika dikeluarkan, ternyata barangnya biasa-biasa saja dan memiliki beberapa bahan spiritual serta alkimia. Untuk barang pertama yang membuat mereka tertarik yaitu buku teknik pertempuran naga siang. Dan juga untuk di tangan kanannya ada sebuah teratai yang disebut sebagai buah naga. Bisa-bisanya. Lalu Lin Yun langsunglah tertarik dengan buku teknik tersebut. Karena untuk buku ini adalah jurus andalan milik dari sekte Hun Yuan. Mengapa bisa berada di tangannya serigala besi? Dan juga untuk seni bela diri ini benar-benar begitu sangatlah luar biasa. 但龙象战体诀可是混元门。 Dan pengelola tong memberitahu kepada dia ini adalah rahasia sekte Hun Yuan yang tidaklah diwariskan. Seharusnya untuk serigala neraka satu ini pernah menghabisi murid dari sekte Hun Yuan. Jadi untuk pengelola tong memberitahu kalau pavilion Wan Pao tidaklah berani untuk menerimanya. Karena itu akanlah menjadi sebuah masalah besar ke depannya. Dan dia menasihati satu hal lagi. Jika dia ingin belajar dan menguasai teknik tersebut, jangan sampai ketahuan di depan sekte Hun Yuan. 明狼斩杀过混元门内门。 Mendengar itu, Lin Yun pun langsunglah mengiyakannya dan dia berterima kasih atas peringatannya. Dan buku tersebut akanlah dia simpan dengan begitu baik. Tetapi untuk buah naga sepertinya juga dia tertarik. Dan dia mempertanyakan apa guna dari buah naga satu ini. Sebab dia mengatakan sebelumnya buah naga ini sebanding dengan jurus pertarungan naga siang. Dan dia menjelaskan kalau buah naga satu ini akanlah matang selama 100 tahun sekali. Serta dapatlah membantu seniman bela diri dari alam Xuanji bisalah menerobos ke alam Jifu. Tidak sampai di situ juga, dia akanlah mendapati sebuah kemampuan terbaru yang disebut sebagai kemampuan pemahaman. 平台青云，感悟大道。 Maksud dari pemahaman, maka Lin Yun bisalah menggunakan semua teknik dengan begitu cepat ataupun memahaminya dengan begitu mudah. Dan juga menurut informasi yang didapatkan dari pavilion Wan Pao, satu-satunya buah naga yang muncul dalam beberapa tahun ini berada di tangan salah satu orang yang bernama Mo Luo. Tetapi yang anehnya, bagaimana bisa muncul di dalam kantong penyimpanan serigala neraka? Jadi, untuk dugaan sekarang ini, kalau Mo Luo telah dikalahkan oleh serigala neraka, ataupun buah naga ini telah diambil secara paksa. Untuk Lin Yun sebetulnya tidaklah begitu peduli dengan identitas mereka semua. Hanya saja dia penasaran dengan buah naga satu ini yang menyimpan begitu banyak sekali rahasia.
Terlebih juga untuk Mo Lo sendiri telah menyembunyikan sebuah rahasia yang begitu banyak. 想必是为了方便转移手中。 Pantas saja waktu itu dia buru-buru merebut kembali kantong penyimpanannya. Dan juga untuk pengelola tong benar-benar begitu sangatlah kebingungan. Seharusnya untuk buah naga ini jatuh ke tangan salah satu dari tuan muda ke-8. Dan baru-baru ini juga mereka mendapati informasi kalau Mo Lo telah meninggal dunia di Gunung Mo Yun. Mendengar itu, Lin Yun tampaklah begitu terkejut. Ternyata selagi dia mencari Raja Serigala Darah, Mo Lo haruslah meninggal dunia di gunung yang sama. 应落入八公子某一人手。 Tetapi dia masihlah belum tahu siapa yang menghabisi dirinya. Dan Lin Yun tampaknya tidaklah begitu peduli dengan nasib seseorang. Hanya saja dia berpikir, jika dia ingin menjadi lebih kuat, maka dia masih harus berusaha lebih keras lagi. Sebab dia ini masih sangatlah jauh dikatakan kuat, betul ya? Lalu untuk Lin Yun, dia akanlah menyimpan kedua barang tersebut. Sisanya dia akan diberikan kepada pengelola tong. Dan juga dia pun langsung pergi dari sana sembari mengucapkan dalam hatinya kalau buah naga ini sudah ada pemiliknya. 林兄，这龙焰果 Maka dia haruslah mengembalikan buah naga tersebut. Lah, kembalikan kepada siapa? Kan Mo Lo katanya telah meninggal dunia. Apakah itu hanya sebuah rumor saja? 凌云必定双手奉上。 Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu ya guys. Untuk Lin Yun jadwalnya pasti akanlah acak-acakan, karena akan banyak Tonghua yang baru muncul dan juga seru-seru guys. Jadi sebisa mungkin Mimin akan mengambil yang seru-seru, tetapi juga haruslah ada yang dikorbankan, yaitu seperti Tonghua-Tonghua 5 menitan seperti Lin Yun, Alchemy Supreme, dan lain-lainnya pasti akanlah tergeserkan guys. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya. Lin Yun datang untuklah membantu sesama murid yang sedanglah ditindas, dan mereka pun membuat sebuah kelompok untuklah mengambil tugasnya terbaru. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 林兄，这龙焰果，建议莫不是凌霄剑阁弟子星爵？大秦诸魔榜第42，林兄府境，除了凌元冲、听闻四位与星爵联手。